Yeay, shalom semuanya. Shalom. Segala kebaikan Tuhan boleh kita rasakan saat ini. Dan pada hari ini kita boleh merayakan Paskah. Paskah yang ditandai dengan kematian Tuhan Yesus. Tapi kita percaya Tuhan sudah bangkit buat kita. Memberkati kita, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, Dia sanggup menyembuhkan setiap sakit kita. Amin Tuhan. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Dia telah mati buat menebus dosa kita semua. Kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Dia hidup buat kita, Dia hidup buat kita semua. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Yes. Kita percaya kekuatan yang daripada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Kembali kita mau menyatukan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Gak ada kekhawatiran dalam hidup kita karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia akan memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Bapa atas segala berkat-Mu, atas segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Glory bagimu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Makasih Tuhan, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan Yesus mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
terima kasih Yesus. Hanya satu-satunya yang bisa kami andalkan. Hanya satu-satunya yang bisa kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap persoalan kami, bahkan persoalan bangsa kami, Tuhan sudah boleh pulihkan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup Bapa. Kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh dimenangkan dan kami boleh menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam ibadah online Keluarga Muda, Dewasa Muda GPD Hayam Buruk. Dan saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Pembawa pujian tadi telah mengantar kita pada suatu pujian yang luar biasa. Bahwa di dalam Yesus ada hari esok. Dan oleh kuasa darahnya kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa sering kita sudah mengikuti Paskah? Berapa banyak kita sudah melewati kehidupan kita dengan memperingati Paskah? Tetapi apakah dengan Paskah yang kita sudah peringati selama bertahun-tahun itu, ada sesuatu yang sudah kita terima? Ada sesuatu yang membawa kehidupan kita, ada perubahan di dalamnya. Karena Tuhan tidak membiarkan apa yang dikerjakannya akan menjadi sia-sia. Dia ingin ada perubahan di dalam kehidupan kita. Dan oleh maknanya, oleh karena itu saudara, Paskah harus kita maknai sebagai anugerah Tuhan yang membawa perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada saat ini adalah anugerah yang membawa perubahan. Anugerah yang membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Kita akan buka ayat pertama kita di dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengalami perubahan itu? Sudahkah kita mengalami dampak dari Paskah yang sudah berkali-kali mungkin kita telah peringati? Saat ini kita akan bersama-sama melihat saudara. Bagaimanakah ciri dari orang-orang yang percaya, yang hidupnya sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Allah. Karena kita tahu keselamatan kita adalah anugerah Tuhan. Tetapi kita akan lihat bagaimana ciri dari orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami anugerah Allah itu. Yang pertama saudara kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah dia akan menyadari anugerah Allah di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama cirinya adalah dia akan menyadari anugerah Allah di dalam hidupnya. Kenapa saya katakan menyadari saudara? Karena ada orang-orang yang mengalami anugerah Allah, tetapi sesungguhnya dia tidak menyadari bahwa hidupnya ada. Dia boleh diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Tidak usah dibaca saudara. Di situ disebutkan oleh Yesus dalam suatu perumpamaan. Ada hamba yang berhutang 10.000 talenta. Bayangkan saudara 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa membayarnya. Dan apa yang terjadi? Karena dia tidak bisa bayar. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik hati. Tuhan itu memberikan anugerah pembebasan hutangnya saudara. 10.000 talenta tidak diperhitungkan lagi. Tetapi dia dibebaskan dari itu semua. Tetapi ini yang akan saya tekankan di sini Bapak Ibu Saudara.
Dia mengalami anugerah. Dia mengalami sesuatu pembebasan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa hidupnya ada karena anugerah. Apa buktinya saudara? Dia melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dia terima dari Tuhannya. Sehingga boleh dikatakan saudara, bahwa orang ini, hamba ini, dia mengalami anugerah Tuhan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia telah menerima anugerah Tuhan. Contoh yang kedua saudara, kita lihat. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 47, di situ disebutkan seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Bukan dengan minyak sembarangan saudara, tetapi dengan minyak yang mahal harganya. Tetapi Yesus katakan apa saudara? Perempuan yang meminyaki kaki Yesus dikatakan dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dan ketika wanita ini menyadari dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya ada kesadaran di dalam diri wanita ini. Ketika dia mengalami kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Kehidupannya diampuni oleh Tuhan. Dia menerima anugerah yang luar biasa, yaitu pengampunan. Maka ketika dia menyadari, maka dia berbuat sesuatu yang menunjukkan bahwa dia telah menerima anugerah. Jadi penting bagi kita saudara untuk poin yang pertama ini. Mari kita sadari bahwa kita memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sadari, bukan sekedar kita mengalami, tetapi sadarilah itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih dari karunia Allah. Lalu yang kedua saudara, apa ciri dari orang-orang yang mengalami dengan sungguh-sungguh kasih karunia di dalam hidupnya? Dia akan merelakan hidupnya diperbaharui selalu oleh Roh Kudus. Kita kembali kepada Titus pasal 3 ayat yang kelima bagian B. Di situ disebutkan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita hanya berpikir, cukup saya sudah diampuni dosa saya. Cukup saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita lupa bahwa ada tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Bukan sekedar kita masuk surga, bukan sekedar kita hidup dalam kekekalan nanti. Tetapi ketika kita masih ada di dunia ini, ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa itu saudara? Lewat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia ingin, yang pertama adalah ada perubahan karakter saudara. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tetapi karakternya tidak menunjukkan dia sebagai orang Kristen. Di dalam Titus pasal 3 ayat kedua dan 3 dikatakan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itulah kehidupan masa lalu seharusnya saudara. Dan Tuhan inginkan ketika kita menerima Dia, menerima Yesus oleh anugerah darahnya saudara, yang menyelamatkan kita, maka kita mau merelakan diri kita untuk dipimpin, diperbaharui setiap saat oleh kuasa Roh Kudus. Supaya apa saudara? Dikatakan tadi, karena dahulu juga kita hidup seperti itu. Hidup dalam sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika kita hidup di dalam pembaharuan Roh Kudus, maka kehidupan kita harus berbeda dengan hidup sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tandanya kita diperbaharui di dalam Roh Kudus. Lalu tanda yang kedua apa saudara? Selain karakter kita yang dirubah, hidup berbuah dan berguna bagi orang lain. Hidup berbuah dan berguna bagi orang lain. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya.
agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan perbuatan baik. Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Harus ada buah, saudara. Ada sesuatu yang kita hasilkan sehingga kita berguna bagi kehidupan orang lain, berguna bagi kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Selain karakter kita dirubah, tetapi juga ada sesuatu yang kita bisa perbuat untuk orang lain. Pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan yang baik. Di sini tidak hanya satu kali disebut, saudara. Di ayat 1, di ayat 8, dan juga di ayat yang ke-14. Semua disebutkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya apa? Tuhan memang ingin kita melakukan suatu pekerjaan baik. Setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima anugerah, ada perubahan yang terjadi. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang egois. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi kita mau, kita hidup untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik bukan supaya kita menjadi penghuni sorga. Tetapi kita berbuat baik justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Lewat apa, saudara? Banyak hal yang bisa kerjakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak usah hal-hal yang besar. Tidak usah hal-hal yang mungkin spektakuler. Lakukanlah hal yang baik di lingkungan kita. Lakukanlah hal yang baik di keluarga kita. Lakukanlah hal yang baik di tengah jemaat Tuhan. Maka itu sudah mencerminkan suatu perubahan di dalam kehidupan kita ketika kita sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, dari apa yang sudah kita pelajari dan renungkan saat ini, apa yang kita dapat simpulkan, saudara? Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara, ketika Kristus telah mati untuk kita, itu bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Itu bukanlah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dengan tanpa maksud. Tetapi Dia ingin ketika Kristus telah mati untuk kita, supaya kita hidup. Dan bukan hidup untuk kepentingan kita sendiri. Bukan hidup untuk kehendak kita sendiri. Tetapi kita hidup untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah Paskah yang kita boleh peringati tidak seperti biasanya. Boleh merefleksikan, boleh kita kilas balik ke belakang. Apakah sudah kita mengalami perubahan seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Paskah saat ini dapat membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami saat ini Tuhan. Kami tahu kami telah lama mungkin ikut di dalam perayaan-perayaan Paskah. Kami mungkin telah mengalami berkali-kali peristiwa Paskah. Tetapi Tuhan seringkali peristiwa Paskah itu tidak membawa perubahan di dalam hidup kami. Seringkali peristiwa Paskah itu tidak membawa kami kepada kehidupan yang sesuai dengan Engkau mau Tuhan. Oleh sebab itu biarlah saat ini ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah mengubahkan kami menjadi manusia-manusia yang baru. Biarlah itu boleh kami responi dengan benar, boleh kami responi dengan baik Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami untuk terus menyempurnakan kehidupan kami menjadi sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mendengarkan renungan pada saat ini Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tahu situasi saat ini yang serba sulit,
bagi kehidupan kami. Tetapi kami percaya lewat pengorbananmu, lewat kematianmu, dan lewat kebangkitanmu Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami, tetapi Engkau akan menyertai kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah KMDM GPDI Hamburg memperingati Hari Paskah. Walaupun dengan situasi yang mungkin berbeda dengan biasanya, tetapi kita percaya Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita, tetap menolong, menguatkan saudara sekalian. Pertama-tama ucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya berkat anugerah Tuhan melalui Paskah dapat membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan, dapat membuat kita lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas semua yang telah mendukung dalam ibadah online KMDM pada kali ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami sampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun di bulan April dan juga ulang tahun pernikahan di bulan April. Kami akan sebutkan daftar yang berulang tahun di bulan April. Tanggal 1 April Bapak Pinial, tanggal 3 April Bapak Dede Kores, tanggal 3 April juga Bapak Heri Prianto, 15 April Bapak Retnantoro, 21 April Ibu Asmi, 22 April Ibu Deborah Suryani, 28 April Bapak Susianto, 29 April Bapak Chiao Liang, dan yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan April pada tanggal 10 adalah Bapak Widodo dan Ibu Tristiawati. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat ulang tahun, selamat merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan, dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk ibadah bulan depan, kita akan tetap doakan supaya kalau Tuhan izinkan, kita akan beribadah di gereja seperti biasanya. Namun apabila belum memungkinkan, kita tetap akan mengadakan ibadah secara online seperti sekarang ini. Kita tetap doakan saudara-saudara kita, jemaat Tuhan, saudara seiman, saling menguatkan, saling mendukung, saling memperhatikan, agar kita semua tetap berada di dalam perhimpunan dengan sesama umat Tuhan, agar supaya kita semakin dikuatkan menghadapi apapun. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong umatnya yang setia kepada Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada saat ini. Biarlah apa yang kita kerjakan semakin menguatkan kita, semakin membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa berubah sesuai dengan anugerah Allah yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk akhir ibadah ini. Kau telah menyertai kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya berkat ibadah ini boleh kami rasakan, kami boleh nikmati dan dapat membawa kehidupan kami Tuhan. Semakin hari semakin menjadi seperti yang Engkau mau. Oleh sebab itu Tuhan, di akhir ibadah ini kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan-Mu. Setiap jemaat Tuhan, setiap yang mendengarkan Tuhan, ibadah online saat ini, Kau memberkati kehidupan mereka, Kau menyertai kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, di tengah-tengah situasi apapun yang sedang mereka alami, kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memegang kehidupan mereka, untuk mereka dapat Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapkanlah hatimu. Tiada perbedaan bagimu. Kita keluarga muda dan dewasa muda, melangkah bersama dalam kasih-Nya. Kita saudara seiman dalam Tuhan. Rasakan hadirat nyata, berkat anugerah-Nya tercurah. Layanilah Tuhan dan sesama dalam setiap waktu.